Menyangkut pilkada Bapak Presiden, 1 tahun lalu kami menyampaikan kalau bisa pilkada dipilih lewat DPR saja. Banyak pro dan kontra. Tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR kabupaten kota, biar tidak lagi pusing-pusing. Saya yakin bahwa ini membutuhkan kajian yang mendalam. Serius nggak sih memperbaiki negara ini? Karena percakapan ini sudah kita dengar 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Jadi kalau kita tidak serius memperbaiki bangsa ini, tetapi hanya ada agenda di belakang layar, misalnya agendanya begini. Sekarang kuat sekali koalisi pemerintahan ini. Semua partai itu adalah partai pemerintah, tidak ada yang oposisi. Jadi Anda bisa bayangkan kalau ada pemilihan dari DPRD, ya tinggal bagi-bagi saja kan. Jadi yang tadinya calonnya bisa 2, 3, 4, 5, tiba-tiba cuma 2 calon saja, atau jangan-jangan dibolehkan calon tunggal dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita tagih sumber masalah utama. Saya selalu melihat partai politik. Perlu ada pemikiran memperbaiki sistem partai politik. Apalagi ada Mbak Puan, kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain. Mari kita berpikir, mari kita tanya, apa sistem ini berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing. Ya kan? Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Uang yang bisa beri makan anak-anak kita, uang yang bisa perbaiki sekolah, uang yang bisa perbaiki irigasi, uang yang bisa ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga. Gimana? Ke Bang Refli kalau begitu. Ya. Jadi dengan kondisi sekarang paling tidak ya kami akan menggunakan survei publik tadi menjadi dasar bahwa mayoritas menolak, tapi kalau kata Mas Irawan sosialisasinya masih bisa lebih panjang. Saya apa yang bisa kita komentari? Angkat permainan ya kan, ke constitutional ground ya. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang tafsir konstitusi hari ini, pemilihan oleh DPRD itu inkonstitusional. Jadi yang konstitusional itu pemilihan langsung. Why? Ada putusan MK soal calon perseorangan tahun 2005. Di situ dikatakan bahwa kalau misalnya tidak mengakomodir calon perseorangan atau calon independen, kadang-kadang orang menyebutnya demikian, maka sesungguhnya itu inkonstitusional. Jadi calon perseorangan itu adalah calon yang tidak diajukan oleh partai politik. You can imagine kalau seandainya pemilihan oleh DPRD, bagaimana calon perseorangan bisa diakomodir? Memotong hak itu maksud Anda? Iya, kan nggak mungkin. Misalnya tiba-tiba fraksi A atau partai A di DPRD mencalonkan seseorang
Jadi yang namanya calon perseorangan itu bukan calon yang berasal tidak dari partai politik, tetapi calon yang tidak diusulkan oleh partai politik. Oke, Bang. Nah, jadi walaupun ingredientnya dari partai politik, asal dia tidak diajukan oleh partai politik melalui mekanisme calon perseorangan, seperti Dharma Pongrekun dan lain sebagainya, maka sah. Nah sekarang kita bisa bayangkan, bagaimana kita mengakomodir calon perseorangan pemilihannya oleh DPRD. Oke, tapi logika itu memang tidak masuk akalkah kemudian ada non-kader, non-anggota yang kemudian dicalonkan ketika memang kembali kepada DPRD? Iya, logikanya adalah begini. Kalau kita bicara tentang pemilihan calon perseorangan, itu syarat untuk terpilih sebagai calon perseorangan itu kadang-kadang harus berapa persen dari jumlah penduduk. Mungkin setelah dikalkulasi untuk Jakarta bisa 1 juta orang. Ya kan? You can imagine, yang memilih cuma 50 orang. Misalnya yang punya voting right. Kan nggak seimbang. Masa nominasinya 1 juta orang, tapi yang memilih nasibnya bergantung pada 50 sampai 100 orang. Ini persoalan yang harus kita pikirkan. Saya setuju yang namanya asymmetrical pilkada tadi, pemilihan langsung. Jadi tetapi kita harus tempelkan pada perspektif konstitusionalnya, yaitu untuk daerah-daerah yang otonomi khusus. Baik, oke, tahan jadi dulu. Ketika dia otonomi khusus, maka dia punya constitutional right untuk melaksanakan sendiri seperti DKI, ya kan? Seperti Papua, gitu kira-kira. Itu masalahnya di partai politik yang korup. Itu masalahnya. Jadi masalah Indonesia ini adalah partai politik ini korup semua. Nggak ada partai politik yang nggak korup. Itu soalnya. You can name it. Mana partai politik yang kadernya tidak ditangkap. Jadi hulunya bukan pemilihan langsung. Hulunya adalah kita membutuhkan sebuah partai politik yang trusted, yang terpercaya. Jadi apapun yang dibuat oleh partai politik, kalau dia tidak dipercaya akan susah. Karena yang mengajari money politik itu ya partai politik. Yang mengajari nepotisme itu ya partai politik. Yang mengajari untuk ambil uangnya yang pilih partai politik semua. Dan yang memonopoli nominasi itu partai politik. Salah satunya adalah misalnya nominasi itu harus dari pusat. Nah karena itu menurut saya kita kan harus membenahi secara substantif apa-apa yang harus kita benahi dari sisi demokrasi dan konstitusi. Bukan kemudian banting setir karena kita tidak mampu membenahi. Kalau partai politik ini punya niat baik, ya kan, untuk membenahi dirinya dan kemudian menghela demokrasi Indonesia, saya masih yakin. Tapi kalau partai politik cuma electoral machine, bekerja hanya untuk pilkada, pilpres, dan kemudian pilgo atau pilek misalnya, nggak ada gunanya. Dan kemudian juga apalagi dia mesin pengeruk uang misalnya, karena dia tahu bahwa biaya politik itu mahal, tambah jadi. Akibatnya saya bisa menunjuk masalah di Indonesia ini adalah a political party. Nah itu masalahnya. Termasuk Golkar. Karena sebenarnya kan pilihannya harusnya bukan pilkada langsung dan pilkada tidak langsung. Pilihannya adalah bagaimana kita membuat arrangement agar pilkada kita memunculkan memang betul-betul pilkada yang jujur dan adil, yang bisa memunculkan pemimpin yang benar-benar amanah, kan begitu. Itu soalnya. Nah karena itu kita bedah satu-satu harusnya. Kalau kita lihat pilkada itu, kita jangan lihat end resultnya saja, tapi prosesnya dari hulu sampai hilir. Dari hulunya misalnya bagaimana undang-undangnya, kemudian di tengahnya bagaimana misalnya pelaksananya. Sekarang ini dari satu titik saja misalnya pelaksanaan, itu KPU kita ini kan brengsek semua, terus terang saja. KPUD itu pemain semua. Kalau nggak main sama calon-calon kepala daerah, main sama cukong dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi you can see kan bagaimana dalam pemilu kemarin kan. Tiba-tiba ada masalah. Salah satu yang paling jelas sekarang ini adalah itu yang namanya PKPU nomor 19 tahun 2023 yang mengatakan bahwa terhadap calon yang mendapatkan gelar sarjana dari luar negeri tidak perlu melampirkan ijazah SMA. Coba bayangkan. Itu kan by design. Orang nggak sadar begitu tebalnya PKPU tersebut ternyata di kemudian hari diketemukan pasal yang begituan. Kita mau bawa ke DKPP ini KPU-nya, walaupun itu masa lalu, tapi ini harus menjadi pembelajaran publik. Nah, dari sisi itu saja sudah bermasalah. Nah, kenapa KPU-nya bermasalah atau KPUD-nya bermasalah? Rekrutmennya yang nggak benar. Saya selalu mengatakan, makin Anda independen, makin Anda netral, makin Anda berintegritas, makin Anda punya kapasitas, insya Allah Anda nggak akan dipilih sebagai penyelenggara pemilu. Trust me. Itulah praktik kita selama ini.
Dan itu berlaku semua komisi. Baik, oke. Di DPR itu terus terang saja, aduh, brengsek pokoknya. Oke, Mohon baik, maaf. oke. Kalau Anda tidak approach anggota DPR, kalau Anda bukan dari organisasi itu, nggak akan terpilih, sehebat Baik. apapun Anda. Oke, saya konfirmasi. Karena itu Tahan dulu, pengalaman Bang. saya pribadi. Oke, pengalaman Anda, Bang. Tanggapan Anda seperti apa? Karena tadi Dulu katanya, karena itu dulu. subjektivitas Bang Refli, saya nggak mau tanggap. Tapi pandangan Anda Saya dengan paling Bang tidak hari Refli ini baik publik masalahnya. melihat, kemudian ada opini itu dari Bang Refli. Tentu saya harus menanyakan pada Anda Bang sebagai Refli Ketua Komisi pernah 2. ikut dulu. Bang Refli kan pinter, berintegritas. Kebetulan waktu itu belum rezekinya. Iya. Mungkin kalau zaman saya dengan zaman Irawan beda. Oke, saya tanya. Panselnya saya. Ini serius nggak sih memperbaiki negara ini? Karena percakapan ini sudah kita dengar 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Jadi kalau kita tidak serius memperbaiki bangsa ini, tetapi hanya ada agenda di belakang layar, misalnya agendanya begini. Sekarang kuat sekali koalisi pemerintahan ini. Semua partai itu adalah partai pemerintah, tidak ada yang oposisi. Jadi Anda bisa bayangkan kalau ada pemilihan dari DPRD, ya tinggal bagi-bagi saja kan. Jadi yang tadinya calonnya bisa 2, 3, 4, 5, tiba-tiba cuma 2 calon saja, atau jangan-jangan dibolehkan calon tunggal dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita tagih sumber masalah utama. Saya selalu melihat partai politik. Ya, partai politik ini sumber utama. Saya mau memberikan satu saja klausul kalau mau diterima oleh partai politik. Batasi berapa lama seorang ketua umum partai politik bisa menjabat. Kalau presidennya 2 periode, mau nggak partai politik itu hanya 2 periode saja menjabat? Ini jangankan 2 periode, ada partai politik yang tidak pernah melakukan pemilihan ketua umumnya. Kalau ada yang menantang ketua umum dianggap mbalelo, disingkirkan dari partai. Kalau Golkar gimana, Bang? Kalau Golkar tuh pemegang sahamnya banyak, tapi setiap pemilihan ribut dan kemudian money politiknya tinggi. Oke, Ya kan? Jadi itu menjadi salah satu akar menurut Anda. Ya kan? Dan lalu kemudian dibuldoser dengan dugaan-dugaan korupsi dan lain sebagainya seperti kemarin kan. Oke, kita kembali. Nah, Singkat, karena Bang. itulah menurut saya sepanjang partai politik dan elit-elit politik itu tidak serius membenahi partai politik, hanya berpikir bagaimana berkuasa mengeruk kekayaan negara ini, gak ada gunanya. Oke. Ya kan? Pubar negara kita kalau begitu terus. Oke, baik. Karena itu kita berharaplah kepada Prabowo, mudah-mudahan dia jadi unenlightened leader. Jadi pemimpin yang tercerahkan, sehingga dari pusat kekuasaan itulah kemudian ingin dilakukan perubahan-perubahan radikal, substantif yang baik. Tapi kalau dia menjadi unenlightened leader. Tapi kalau dia pemimpin yang biasa-biasa saja, saya jamin sampai 2029 Indonesia begini-begini aja. Oke, Gitu. baik.